Oras, saya Jainal Pangaribuan. Sekarang persisnya tinggal di Desa Situluama, Kecamatan Legubuti, Kabupaten Toba. Persis di sebelah Dell Institute. Sekitar 30 tahunan tinggal di Jakarta dan 2 tahun terakhir ini tinggal di sini, ikutlah mengambil peran Masipaturai Hutan Nabi. Nah, kampung saya ini juga udah mulai benarin dikit-dikit, bangun tempat-tempat untuk orang bisa berdiskusi, berdialog sembari minum kopi, minum teh. Nah, pendidikan saya alumni di pertanian, memang sangat cocok tinggal di kampung. Kalau tinggal di kota dia memang ilmunya lama-lama hilang. Yang kedua, apapun ceritanya, Masipaturai Hutan Nabi adalah sebuah konsep masif yang bisa dilakukan oleh orang Batak dalam kerangka mempercepat kawasan ini menjadi kawasan yang maju, kawasan yang modern, atau masuk ke dalam industri 5.0. Nah, yang kemudian soal protap ataupun percepatan protap yang ada sekarang, panitia percepatan, saya tidak mempunyai sebuah alasan yang kuat untuk menolak, gitu kan. Alasan yang kuat untuk menolak protap ini, bagi saya protap ini adalah bagian percepatan dalam rangka membangun kawasan ini, mendekatkan pemerintahan pusat dengan keadaan-keadaan lokal. Dan saya pikir yang kedua, protap ini juga kan mempunyai hegemoni, dia juga mempunyai kesamaan dalam berbagai banyak hal. Contoh soal pertanian, di protap ini endemik tanamannya atau tumbuh-tumbuhan yang layak ditanami dan dipanen itu mirip. Kita di sini kan agak susah bermimpi untuk membangun perkebunan sawit seperti di Samosir, kan tidak mungkin. Artinya endemiknya itu sangat mirip-mirip lah. Apa sih yang bisa kita tanami di kawasan protap ini? Dia akan berbeda dengan apa yang bisa ditanami di kawasan lain di Provinsi Sumatera Utara. Nah, pengalaman dulu soal protap mungkin bisa menjadi bahan evaluasi kenapa dulu itu tertunda. Dan saya yakini banyak putra-putra daerah juga yang berkeinginan agar protap ini bisa diresmikan oleh negara sebelum Pak Jokowi mengakhiri jabatan presidennya yang kedua. Nah, yang kemudian ada satu memang kelemahan di halak kita, tapi bukan di bangsa Batak ya, di halak kita. Satu kelemahan memang selalu berpikir bahwa saya ini adalah pimpinan, saya ini adalah bos gitu kan. Padahal orang Batak itu kan orang yang egaliter, orang yang selalu mendudukkan diri sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Artinya jika kita masuk ke dalam falsafah itu, egaliter itu, saya pikir ini akan menjadi hal yang sangat kondusif untuk mempercepat berdirinya Provinsi Tapanuli. Hal-hal lain saya lihat lepas dari banyak pertimbangan orang lain soal sumber daya alam, soal pendapatan daerah atau pemborosan keuangan karena memerlukan penggajian gubernur dan lain-lain segala macam, dan pertimbangan keseimbangan keuangan daerah. Saya lihat sih dengan adanya KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, artinya Danau Toba kan telah dijadikan menjadi wisata super prioritas di Indonesia. Saya yakini jika industri ini bisa kita bahu-membahu masyarakat dan pemerintah untuk merealisasikannya menjadi
instrumen keuangan utama di kawasan ini. Selain itu kan ada juga beberapa industri-industri strategis, dan harapan kita pendapatan daerah itu biarlah mayoritas dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya kan? Bagaimana masyarakat disejahterakan, dimakmurkan, sehingga mereka memberikan pajak kepada provinsi nantinya. Mungkin ada beberapa gangguan khususnya tentang pajak air, permukaan air Danau Toba. Karena selama ini kan itu masih dipegang Provinsi Sumatera Utara. Hal-hal teknis begitu saya pikir hal-hal yang mudah didiskusikan dan dimusyawarahkan nantinya. Itulah pendapat saya soal protap. Mari kita saling bahu-membahu, duduk sama rata, sehingga Provinsi Tapanuli ini bisa kita realisasikan secara bersama-sama dan semua jadi pemenang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan dalam hal lain. Mau lihat Horas.